Pak Tranlam melangkah perlahan melewati pemeriksaan keamanan bandara. Sosoknya sederhana, mudah tersamar di antara kerumunan orang yang terburu-buru. Pakaiannya lusuh, sepatunya usang, dan tasnya yang pudar di tangan membuat banyak orang menoleh. Beberapa tatapan sekilas lalu berlalu, namun sebagian tak mampu menyembunyikan rasa meremehkan, kadang disertai senyum sinis. Pak Tranlam tak peduli. Ia sudah terbiasa sejak lama, hampir menganggapnya bagian dari hidup. Menegaskan genggaman pada tiket kelas bisnisnya, ia menuju ruang tunggu mewah. Pintu terbuka, dan ruang tunggu kelas utama terbentang. Mewah dengan cahaya lembut, sofa-sofa kulit nan elegan, dan denting gelas kristal yang halus. Langkah Pak Tranlam melambat. Matanya mengamati penumpang lain. Pria wanita, semua berpakaian rapi, mewah. Seorang pria muda berjas necis memandang layar ponselnya. Seorang wanita bergaun sutra merah menyala, menyesap anggur, sesekali berbincang pelan. Saat ia masuk, hening sejenak. Semua mata tertuju padanya, penuh rasa ingin tahu dan curiga. Seorang wanita dekat pintu, bernama Ngoklan, mencondongkan badan ke pria di hadapannya. Berbisik namun cukup terdengar. "Lihat orang tua itu, kok bisa masuk sini? Pasti salah tiket." Pria muda bernama Hoang Min mengangkat alis, tersenyum tipis. "Tentu saja, tiket bisnis bukan untuk orang seperti itu." Pak Tranlam tetap tenang. Ia menuju kursinya, memeriksa nomor kursi dan meletakkan tasnya. Namun, kebisuannya seolah menjadi alasan bagi orang-orang di sekitarnya untuk bergosip. Hoang Ming tak dapat menyembunyikan ejekannya. Berbalik ke pramugari Maili yang datang. "Mbak, yakin kakek ini di tempat yang benar? Lihat, dia tak seperti penumpang kelas bisnis." Maili tertegun. Ia tak terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Namun, tatapan curigainya juga tertuju pada pria tua di hadapannya. Meski berusaha sopan, suaranya terdengar kaku. "Kakek, boleh saya lihat tiketnya?" Pak Tranlam menatapnya, teduh namun dalam. Ia mengeluarkan tiketnya. Tangannya gemetar karena usia. Memberikannya tanpa sepatah kata. Maili memeriksa tiket dengan saksama. Setiap baris tercetak jelas kelas bisnis. Keraguan terlintas di wajahnya, namun segera digantikan kecurigaan. Ia berbisik pada rekannya, lalu kembali ke Pak Lam. "Kakek, tunggu sebentar. Saya akan periksa lagi." Saat Maili pergi, suasana semakin tegang. Ngoklan terkekeh sinis, menurunkan suaranya namun tak cukup untuk menutupi ejekannya. Benar-benar merepotkan. Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini. Hoang Min menimpali. Mungkin ada yang membelikan tiket. Tapi tetap saja penampilannya tak pantas di sini. Pak Tranlam tetap diam. Duduk tenang. Tangannya di atas tas lusuh. Di dalam tas ada benda kecil yang ia genggam erat, seolah berisi seluruh hidupnya. Matanya menatap keluar jendela, di mana sinar mentari pagi menyinari sayap pesawat. Saat itu, ia seakan terpisah dari kata-kata, dari tatapan merendahkan di sekitarnya. Namun, ketenangannya justru membuat orang lain semakin risih. Seorang pria parubaya di belakangnya mengetuk meja. Suaranya agak keras. "Pramugarinya mana? Tolong selesaikan masalah ini cepat."
Saya ada urusan penting. Tidak punya waktu untuk hal-hal sepele. Ucapannya seperti menambahkan bara api, membuat beberapa orang lain menimpali. Suara-suara semakin jelas. Miley kembali. Kali ini dengan wajah tegang. "Kakek," katanya dengan suara lebih tegas. "Kami butuh dokumen untuk memastikan identitas kakek. Jika kakek tidak bisa menunjukkannya, saya khawatir kami harus meminta kakek pindah ke kelas ekonomi." Pak Tranlam perlahan mengangkat kepala, menatap Miley. Suaranya tenang memecah keributan. "Anda sudah punya tiket saya. Dokumen lain tidak saya bawa. Tapi saya yakin tiket ini cukup untuk saya duduk di sini." Ucapannya membuat semua orang terdiam sesaat. Namun kecurigaan belum sirna. Miley menatapnya sekali lagi. Ragu-ragu, antara tegas dan sedikit bingung. Namun, di bawah tekanan penumpang lain, ia berbalik, melangkah cepat ke kokpit untuk melapor pada kapten. Sambil menunggu, suasana semakin menyesakkan. Tatapan terus tertuju pada Pak Tranlam. Beberapa ponsel diam-diam merekam. Ngoklan tersenyum sinis. "Saya yakin dia akan diusir dari sini." Sebentar lagi, Ho Wang Min mengangguk setuju. Matanya penuh kepuasan. Namun Pak Tranlam tetap duduk diam dan tenang, seolah tak ada yang bisa mengganggunya. Matanya menatap jauh keluar jendela, seolah mengejar kenangan yang tak seorang pun bisa gapai. Di tengah kekacauan itu, ia tampak seperti kepingan puzzle yang salah tempat, namun tak terpisahkan dari keseluruhan gambar. Perasaan itu membuat banyak orang bingung, namun tak seorang pun berani mendekat mencari jawaban. Saat itu, pintu kokpit terbuka. Kapten Pham Dui keluar. Sosoknya tinggi besar, wajahnya tegas. Ia melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada Pak Tranlam. Semua orang menahan napas menunggu. Badai siap melanda. Dan semuanya terpusat pada pria tua itu. Kapten Pham Dui melangkah ke tengah kabin. Matanya mengamati suasana tegang. Ia tak langsung bicara, namun kehadirannya membuat suasana semakin serius. Miley mendekat. Wajahnya tegang saat berusaha menjelaskan kejadian pada kapten. Bisik-bisik penumpang mulai mereda, namun tatapan mereka tak lepas dari Pak Tranlam. Beberapa orang, seperti Ho Wang Min dan Ngoklan, berusaha bersikap biasa saja, namun jelas tatapan mereka penuh penghakiman. Kapten perlahan berbalik menghadap Pak Tranlam. Wajahnya yang tegas kini semakin sulit dibaca. Suaranya rendah dan yakin. "Kakek, saya mendapat laporan. Ada masalah dengan tempat duduk kakek. Bisakah kakek mengizinkan saya memeriksa tiket kakek sekali lagi?" Pak Lam dengan tenang mengeluarkan tiket dari sakunya. Tangannya yang kurus gemetar ringan saat menyerahkan tiket pada kapten. Semua mata di kabin tertuju pada tiket kecil itu, seolah jika ada sedikit kesalahan, mereka akan segera mengusirnya dari tempat itu. Kapten memeriksa dengan seksama matanya, menelusuri setiap baris, setiap detail yang tercetak di tiket. Keheningan panjang, menegangkan, hingga terdengar helaan napas beberapa penumpang. Ngoklan yang duduk di dekat situ tak tahan lagi, mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan suara sengaja lebih keras dari biasanya, "Saya rasa ini sudah jelas. Orang seperti dia bagaimana mungkin bisa duduk di sini?" "Kapten,
Kita harus cepat menyelesaikan ini agar tidak mengganggu penerbangan. Ucapannya membuat beberapa orang mengangguk setuju. Ho Wang Min melirik layar ponselnya, tersenyum tipis saat melihat jumlah penonton di video singkat yang baru saja ia unggah semakin bertambah. Kapten mengangkat kepala. Tatapannya tiba-tiba menunjukkan sedikit kebingungan saat melihat Pak Tran Lam. Namun, tanpa menjawab Ngok Lan, ia berbalik ke pramugari Mai Li dan berbisik. Sesuatu membuatnya tertegun. Tatapan Mai Lai ragu, lalu cepat kembali serius. Ia mundur selangkah, membiarkan ketegangan memenuhi ruang. Saat itu, Ho Wang Min bersuara, "Jika kakek bukan penumpang di kelas ini, saya rasa kita perlu memastikannya segera. Dengan segala hormat, ini kelas bisnis, bukan tempat sembarangan orang bisa duduk." Kata-katanya terdengar sopan, namun sindirannya jelas. Penumpang lain mulai berbisik. Beberapa mengangguk, seolah setuju dengannya. Pak Tran Lam menatap Ho Wang Min tanpa amarah, tanpa bantahan. Matanya, meski tua dan keriput, memancarkan keteguhan yang aneh. Ia menoleh ke kapten. Suaranya tenang namun tegas. "Saya sudah menunjukkan tiket. Jika tiket ini tidak cukup, saya tidak tahu apa lagi yang kalian butuhkan." Ucapannya seperti lonceng berdentang, membuat beberapa orang terdiam. Namun Ngok Lan tak mau berhenti. Ia meletakkan gelasnya, tersenyum sinis. "Selembar tiket tidak membuktikan segalanya, Kek. Di sini bukan cuma butuh uang, tapi juga kelas." Mai Li terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Ia mengerti ucapan Ngok Lan dan Ho Wang Min. Ada benarnya, namun ia juga tak bisa menyembunyikan rasa tak enak saat mengingat tangan Pak Lam yang gemetar saat memberikan tiket. Jari-jari itu bukan hanya tua, tapi juga menyimpan rasa yang sulit dijelaskan, seolah telah melewati kerasnya kehidupan. Kapten Pham Dui, setelah hening sesaat, berbalik ke Pak Lam. "Kakek, saya perlu bicara sebentar dengan kru saya. Mohon pengertiannya." Ia sedikit membungkuk, sikap profesional, namun tak bisa menyembunyikan konflik dalam tatapannya. Sebelum pergi, ia melirik tiket sekali lagi. Tatapannya tampak berpikir. Saat kapten pergi, suasana di kelas bisnis semakin memanas. Ho Wang Min terkekeh pada Ngok Lan, cukup keras agar orang lain mendengar. "Sudah kubilang, kadang ada yang sok, tapi akhirnya ketahuan juga. Pasti ada yang akan diusir dari sini." Ngok Lan menjawab dengan gembira, "Itulah pelajarannya. Jangan masuk ke tempat yang bukan milikmu." Suaranya lembut namun penuh sindiran. Pak Tran Lam tetap diam, seolah ucapan itu bukan untuknya. Matanya menatap keluar jendela, di mana langit biru terbentang luas. Namun jika diperhatikan, tangannya menggenggam erat tas lusuh di pangkuannya. Jari-jarinya memutih, penuh kekuatan tersembunyi. Ia tak membalas ejekan, namun juga tak berniat pergi. Mai Lai berdiri di dekat situ, hatinya gelisah. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh, namun ketenangan Pak Lam membuatnya resah. Ia bertanya-tanya,
Apakah ia benar atau salah membiarkan masalah ini berlarut-larut? Terkadang, dalam tatapan Pak Lam, ia melihat kesedihan yang mendalam, namun juga keteguhan yang tak terjelaskan. Saat Kapten kembali, tatapannya telah berubah. Ia mendekati Pak Lam, tak menyembunyikan keseriusannya. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu keputusan akhir. Tak seorang pun tahu jawaban yang akan mereka terima akan mengubah segalanya. Kapten Pham Dui kembali. Langkahnya lambat namun penuh tekad. Di kelas bisnis, suasana seakan membeku. Semua mata tertuju pada dirinya dan Pak Tran Lam. Semua menunggu konfirmasi, sebuah keputusan. Pak Lam tetap duduk, tenang, namun tangannya masih menggenggam erat tas lusuhnya. Ekspresi Kapten sulit dibaca, namun ada sesuatu dalam tatapannya, seperti pemahaman yang baru muncul, bercampur keraguan yang tak terjelaskan. "Kakek," Kapten memulai. Suaranya rendah dan jelas, membelah keheningan. "Saya sudah memeriksa tiket kakek dan semuanya sah. Namun, karena beberapa alasan, saya perlu bertanya beberapa hal pada kakek untuk memastikan semuanya jelas." Ucapan Kapten membuat kabin ramai bisik-bisik. Hoang Ming yang duduk di seberang mengangkat alis, berbisik pada Ngok Lan. "Sudah kubilang, mana mungkin sesederhana itu. Dia kan tidak pantas di sini." Ngok Lan terkekeh, melirik Pak Lam dengan sinis, seolah menunggu jawaban yang membuktikan kecurigaan mereka benar. Pak Lam mendongak, matanya yang tua menatap langsung ke Kapten tanpa ragu. "Jika tiket ini tidak cukup, saya juga tidak tahu harus menjawab apa," katanya tenang. Namun setiap katanya terdengar jelas. "Saya hanya penumpang yang duduk di tempat yang tertera di tiket. Dan saya tidak membawa apapun selain yang sudah saya tunjukkan." Kapten mengangguk pelan, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Namun sebelum ia melanjutkan, seorang penumpang paruh baya di dekat situ bersuara. Suaranya jelas kesal. "Kita mau menunggu sampai kapan? Kalau tidak ada masalah, lanjutkan penerbangan. Kalau dia memang tidak seharusnya di sini, selesaikan cepat. Kita tidak punya waktu seharian untuk menunggu." Kekesalan pria itu seperti bel alarm, membangkitkan ketidakpuasan yang terpendam. Beberapa orang mengangguk setuju. Bisik-bisik kembali terdengar. Namun di tengah kekacauan itu, Kapten pilot tetap tenang. Ia menoleh ke Pak Lam, seolah bergulat antara intuisi dan tanggung jawab. Mai Li yang berdiri di samping tak kuasa menahan diri lagi. Ia melangkah maju, suaranya lembut namun diliputi penyesalan. "Maaf, Kapten, mungkin sebaiknya kita biarkan saja. Tiket beliau sah. Dan jika tidak ada masalah lain, kurasa kita tak perlu terus menekan." Kapten menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan, lalu mengangguk. Namun sesaat kemudian, ia kembali memandang Pak Lam. "Bisakah Bapak memberitahu nama lengkap Bapak?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut. Pak Lam menatap langsung ke arah Kapten, tak lagi menghindar. Sejenak hening tercipta sebelum ia menjawab. Satu persatu kata terucap jelas. "Nama saya Tran Lam." Nama itu jatuh bagai batu, membuat riak di permukaan danau yang tenang. Kapten tertegun, tatapannya seketika berubah. Ia berdiri tegak,
Wajahnya menunjukkan keterkejutan, namun juga ada semacam rasa hormat. Beberapa penumpang, termasuk Miley, tampak bingung. Mereka tak tahu arti nama itu. Namun yang jelas, nama itu telah menciptakan perubahan sikap sang kapten. Kapten Pham Dui menunduk dalam-dalam, sebuah tindakan yang membuat semua orang yang hadir tercengang. "Bapak Tran Lam," katanya dengan suara bergetar lirih, "saya tidak tahu Bapak ada di penerbangan ini. Mohon maafkan atas keterlambatan dan kekurangan kami." Seluruh kabin hening senyap. Kata-kata kapten bagai kilat, menerangi sebuah rahasia yang tak seorang pun duga. Kapten Pham Dui menunduk. Suaranya sedikit gemetar saat berbicara, namun rasa hormat terpancar dari setiap katanya. "Bapak Tran Lam, saya sungguh tak menyangka hari ini berkesempatan bertemu Bapak di penerbangan ini. Saya mohon maaf karena tidak mengenali Bapak lebih awal, dan lebih mohon maaf lagi atas ketidaknyamanan yang Bapak alami." Para penumpang di kabin bisnis terdiam membisu. Hoang Ming yang tadinya tertawa mengejek, kini terpaku. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ngok Lan masih memegang gelas anggurnya, tak dapat menyembunyikan kebingungannya. Mereka memandang kapten, lalu memandang Pak Tran Lam, seolah berusaha menyusun semua kepingan yang baru saja pecah di kepala mereka. Sebuah pertanyaan muncul di mata semua orang. Siapakah sebenarnya Pak Tran Lam ini? Pak Lam tak buru-buru menjawab. Ia menatap kapten, tatapan yang lembut, namun juga mendalam, seolah menyimpan seluruh masa lalu yang hanya ia pahami. "Saudara Pham Dui," katanya. Suaranya lembut, namun terdengar seperti lonceng di tengah keheningan. "Tidak perlu meminta maaf. Saya duduk di sini hari ini bukan untuk mencari pengakuan, hanya karena saya ingin mengingatkan diri sendiri bahwa semua yang pernah saya lakukan ada alasannya." Kapten Pham Dui berdiri tegah, namun matanya tak dapat menyembunyikan rasa haru. "Bapak, tanpa Bapak, kami tak mungkin berdiri di sini hari ini. Bapaklah yang meletakkan fondasi bagi maskapai penerbangan ini, yang telah mewujudkan impian ribuan orang Vietnam. Kehadiran Bapak di penerbangan ini merupakan kehormatan besar bagi kami semua." Kata-kata kapten bagai jenderang memukul pikiran setiap orang di kabin. Ejekan, tatapan curiga, dan penghinaan sebelumnya kini muncul di benak setiap orang menjadi tuduhan yang berat. Miley mundur selangkah, tangannya gemetar. Matanya menatap Pak Lam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia teringat setiap kata, setiap tatapan curiga yang ia berikan kepada Pak Lam, dan rasa penyesalan pun meluap seperti ombak besar. Hoang Ming, yang selalu tampak percaya diri dan angkuh, kini tak tahu harus berbuat apa. Ia canggung menatap layar ponselnya, di mana video yang ia rekam diam-diam saat Pak Lam diinterogasi masih ada di sana. Ngok Lan yang tadinya meminta penyelesaian cepat, kini tak berani menatap siapapun. Matanya berkelana, seolah mencari tempat untuk bersembunyi dari kebenaran yang baru saja terungkap. Namun yang lebih membingungkan semua orang adalah reaksi Pak Lam. Ia tak mencela atau marah. Ia tetap duduk di sana, tenang dan diam seperti sedari awal. Namun di matanya, seolah ada kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang tak terucapkan.
yang membuat siapapun yang melihatnya merasa hatinya teriris. "Anak-anakku," Pak Lam memulai. Suaranya pelan, namun setiap katanya bagai pisau terukir dalam di benak semua orang. "Saya tidak butuh kalian tahu siapa saya. Satu-satunya yang saya inginkan adalah kalian mengerti bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang hanya untuk orang-orang berpakaian bagus atau duduk di kabin kelas 1. Itu adalah hak setiap orang, siapapun mereka, dan bagaimanapun penampilan mereka." Mai Lai menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Bapak," katanya terbata-bata, suaranya tercekat. "Saya sungguh minta maaf. Saya salah. Saya tertipu oleh penampilan Bapak. Saya tidak bermaksud menyinggung Bapak. Tapi saya tahu permintaan maaf ini mungkin tidak cukup." Pak Lam menatapnya. Tatapannya melunak, namun tak ada tanda pemaafan yang mudah. Permintaan maaf terkadang tak sepenting tindakan setelahnya. "Saya harap kamu ingat ini, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan," katanya bagai sebuah pengingat. Tak hanya untuk Miley, tapi juga bergema ke semua orang yang ada di kabin. Keheningan yang berat menyelimuti. Setiap orang menunduk, menghindari tatapan Pak Lam. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan hati nurani mereka sendiri. Ngoc Lan meletakkan gelas anggurnya di meja. Tangannya gemetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tak tahu harus mulai dari mana. Hoang Ming yang tadinya paling meremehkan, kini hanya bisa duduk diam. Kedua tangannya terkepal erat. Hatinya dipenuhi rasa malu. Kapten Pham Dui menunduk dalam-dalam. Suaranya lirih namun penuh tekad. "Bapak Lam, saya berjanji pada Bapak bahwa mulai hari ini, kru saya tidak akan membiarkan penumpang manapun mengalami hal yang sama. Ini adalah pelajaran terbesar yang harus saya dan seluruh kru ingat seumur hidup." Pak Lam mengangguk pelan, namun matanya menatap jauh keluar jendela. "Yang penting bukan janjinya," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Yang penting adalah kalian benar-benar mengerti bahwa nilai seorang manusia bukan terletak pada apa yang mereka kenakan atau apa yang mereka miliki, melainkan pada bagaimana mereka diperlakukan." Saat kata-kata itu terucap, suasana di kabin bisnis seolah mereda. Tak ada yang berkata-kata lagi, namun jelas semua orang sedang merenung. Beberapa orang mengangguk pelan, mata mereka berkaca-kaca. Beberapa yang lain tak kuasa menahan. Diam-diam menyeka air mata malu. Kata-kata Pak Lam bukan hanya pelajaran untuk hari ini, tapi akan terus terngiang di benak mereka. Pesawat mulai menurunkan ketinggian, menandakan perjalanan akan segera berakhir. Di kabin bisnis, suasana hening tak seperti biasanya. Tawa riang sebelumnya kini digantikan oleh keheningan yang penuh renungan. Pak Tran Lam tetap duduk diam, matanya mengarah ke jendela di mana langit biru perlahan digantikan oleh atap-atap rumah yang padat di bawah. Di sampingnya, tas lusuhnya tetap berada di pangkuannya sebagai bukti perjalanan sulit yang telah ia lalui. Kapten Pham Dui setelah kembali ke kokpit untuk menyelesaikan prosedur pendaratan, tiba-tiba muncul kembali. Ia tak lagi terlihat tegas seperti biasanya, melainkan memancarkan kerendahan hati yang langka. Ia melangkah tepat di hadapan Pak Tran Lam, lalu membungkuk dalam-dalam. Semua orang di kabin tampak menahan napas.
menunggu kata-kata yang akan ia ucapkan. "Bapak Lam," kapten memulai. Suaranya dipenuhi ketulusan yang mendalam. "Kehadiran Bapak hari ini bukan hanya sebuah kehormatan besar bagi kru kami, tetapi juga pelajaran berharga. Bapak telah mengajari kami bahwa dalam industri ini atau industri apapun, yang terpenting bukanlah posisi atau jabatan, melainkan bagaimana kita memperlakukan setiap insan." Pak Tran Lam memandang kapten. Tatapannya tenang namun penuh perenungan. "Saudara Pham Dui," jawabnya. Suaranya lembut namun membawa beban seumur hidup. "Yang saya harapkan bukanlah rasa hormat khusus untuk saya, melainkan perubahan dalam cara pandang setiap orang. Jika saya hanya dihormati karena status, maka pelajaran hari ini sia-sia." Kata-kata itu bagai pisau yang membelah udara di kabin. Beberapa penumpang menunduk. Tak ada yang berani menatap langsung Pak Tran Lam. Mereka mengerti ia tidak berbicara khusus kepada kapten, melainkan kepada semua orang. Tatapan yang tadinya meremehkan, yang menilai dirinya hanya dari penampilan luar, kini hanya menyisakan penyesalan yang mendalam. Ngoc Lan, wanita yang selalu tampak angkuh, melangkah maju. Ia ragu sejenak. Tatapannya beralih antara rasa malu dan tekad. "Bapak," katanya lirih, tangannya terkepal erat. "Saya sungguh minta maaf. Saya salah karena membiarkan penampilan Bapak menipu saya. Saya berjanji mulai sekarang tidak akan pernah membiarkan diri saya melakukan kesalahan yang sama lagi." Pak Lam menatapnya, matanya melunak. "Menyadari kesalahan adalah langkah pertama," jawabnya. Suaranya hangat namun tegas. "Tetapi yang lebih penting adalah tindakanmu selanjutnya. Jangan biarkan janji hanya menjadi kata-kata kosong." Ngoc Lan menunduk dalam-dalam. Air mata mengalir di pipinya. Huang Min, pria yang tadinya menjadi pusat ejekan, kini juga berdiri, matanya penuh rasa malu. "Bapak," katanya. Suaranya kehilangan kepercayaan diri yang biasa. Saya tidak tahu harus berkata apa selain maaf. Saya tahu saya salah. Dari lubuk hati saya berharap Bapak dapat memaafkan saya." Pak Lam mengangguk pelan, tak berkata apa-apa lagi. Namun tatapannya seolah menyampaikan pesan yang dapat dipahami semua orang. Itu bukanlah pemaafan yang mudah, melainkan sebuah pengingat bahwa mereka harus berubah. Bukan hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam perilaku. Ketika pesawat mendarat dengan selamat, penumpang satu persatu berdiri, bersiap untuk keluar. Tetapi tak seorang pun di kabin bisnis terburu-buru seperti sebelumnya. Mereka bergerak perlahan, saling berpandangan, seolah masing-masing sedang mengintrospeksi diri. Kapten Pham Dui sekali lagi melangkah maju, membungkuk memberi hormat kepada Pak Lam sebelum ia keluar dari pesawat. "Bapak Lam, kami akan mengadakan pelatihan ulang, bukan hanya untuk kru kabin, tetapi juga seluruh awak pesawat. Saya berjanji pelajaran hari ini tidak akan terlupakan." Pak Lam hanya tersenyum tipis, matanya penuh pengertian. Terkadang, kesalahan kecil dapat membuka peluang besar bagi seseorang untuk berubah, katanya. "Yang penting adalah apakah kamu benar-benar berubah atau tidak." Ketika ia keluar dari pesawat, Miley berdiri di dekat pintu. Matanya memerah. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya tercekat. "Bapak, saya sungguh minta maaf. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk setiap kali saya pernah salah menilai orang lain.
Saya akan ingat pesan Bapak. Pak Lam berhenti sejenak, menatapnya penuh makna. Permintaan maaf, meskipun tulus, hanyalah langkah awal, katanya. Biarkan tindakanmu selanjutnya menjadi jawaban terbaik. Di luar, sinar matahari sore mewarnai landasan pacu. Pak Lam berjalan melewati kerumunan. Sosoknya yang kurus segera hilang di antara orang banyak. Namun di hati orang-orang yang baru saja bertemu dengannya, citra itu tak mudah dilupakan. Itu bukan hanya citra seorang pendiri maskapai penerbangan, melainkan simbol kesetaraan, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral yang ia jalani dan pertahankan sepanjang hidupnya. Para penumpang yang tadinya mengejeknya kini pergi dengan keheningan yang penuh renungan. Beberapa orang tak kuasa menahan air mata, menyadari bahwa mereka baru saja mengalami peristiwa yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan selamanya. Kisah tentang Patran Lam dengan cepat menyebar ketika beberapa penumpang membagikannya kembali. Bukan lagi video ejekan, melainkan ungkapan kekaguman dan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka menulis, "Hormatilah setiap orang, karena kamu tak pernah tahu kisah yang mereka bawa." Bagi Pak Lam, itu hanyalah hari biasa dalam hidupnya yang panjang. Tetapi bagi orang-orang di penerbangan itu adalah hari yang istimewa. Pelajaran bukan hanya tentang rasa hormat, tetapi juga tentang memahami nilai sejati seorang manusia.